Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan serial lanjutan pembahasan mengenai model pembelajaran Radek. Seperti kita ketahui bahwa di dalam model pembelajaran Radek ini terdapat penggunaan istilah pertanyaan pra pembelajaran. Nah, mungkin di dalam pembahasan sebelumnya apa yang dimaksud dengan pertanyaan pra pembelajaran ini belum begitu jelas. Nah, oleh karena itu maka dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan lebih detail, lebih teliti tentang apa yang dimaksud pertanyaan pra pembelajaran tersebut. Nah, mungkin sebelum membahas tentang apa itu pertanyaan pra pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui dulu alasan munculnya pertanyaan pra pembelajaran ini. Yang pertama adalah padatnya konten materi pembelajaran sementara alokasi waktu yang terbatas. Yang kedua adalah rendahnya minat membaca teks mata pelajaran para peserta didik. Yang ketiga adalah rendahnya kemampuan membaca peserta didik dan perlunya peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Nah, sekarang lanjut kepada apa itu pertanyaan pra pembelajaran. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut ada beberapa jawabannya. Yang pertama adalah bahwa pertanyaan pra pembelajaran itu adalah pertanyaan yang diajukan guru kepada peserta didik sebelum mereka mengikuti pembelajaran secara formal di kelas atau tempat lain di mana ada interaksi antara guru dan peserta didik atau peserta didik dan peserta didik yang lain. Yang kedua, bahwa pertanyaan pra pembelajaran itu adalah pertanyaan yang penyelesaiannya merupakan aspek kognitif esensial yang menurut guru harus dikuasai peserta didik setelah menyelesaikan suatu pokok bahasan, tema pembelajaran, atau suatu pertemuan. Yang berikutnya adalah bahwa pertanyaan pra pembelajaran itu meliputi seluruh tingkatan berpikir, dari mulai LOTS atau tingkatan berpikir yang rendah sampai ke HOTS, yang menuntut kemampuan peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi. Nah, di sini guru perlu berupaya agar materi atau pertanyaan pra pembelajaran itu tidak sekedar yang out saja. Bahkan dari materi yang sederhana pun, kita sebagai guru harus mampu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa melatih siswa berpikir tingkat tinggi. Yang berikutnya adalah pertanyaannya meliputi pertanyaan untuk merumuskan ide kreatif. Bisa ide penyelidikan, pemecahan masalah, atau pembuatan karya atau proyek yang bertemali dengan pokok bahasan atau tema pembelajaran dan juga bertemali dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan seperti ini ditempatkan di akhir pertanyaan pra pembelajaran atau diajukan setelah siswa selesai membahas konsep-konsep, setelah selesai membahas konten materi. Kemudian pertanyaan pra pembelajaran ini disusun urutannya sesuai dengan urutan pembahasan materi pembelajaran. Nah, sekarang apa sih manfaat daripada pertanyaan pra pembelajaran? Berikut ini adalah beberapa manfaat. Yang pertama adalah memberikan informasi kepada peserta didik secara praktis mengenai aspek kognitif yang harus dikuasai setelah mempelajari suatu materi, pokok bahasan, atau tema pembelajaran. Yang berikutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan atau bantuan yang diperlukan setiap peserta didik, meliputi pengetahuan, sikap karakter, dan keterampilan. Nah, kita sebagai guru tahu bahwa kita harus memberikan bantuan pada setiap individu sesuai dengan yang mereka perlukan. Nah, dengan adanya pertanyaan pra pembelajaran yang kemudian nanti dijawab oleh siswa, kita akan tahu kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kemudian, jawaban dari peserta didik dapat memberikan informasi bagi guru tentang tingkat kesulitan materi yang akan dipelajari peserta didik. Yang berikutnya adalah mempersingkat waktu pembahasan konten materi pelajaran dan memungkinkan adanya waktu mengaplikasikan konten materi pelajaran untuk belajar menyelidiki, memecahkan masalah, atau membuat karya. Yang berikutnya adalah menyiapkan peserta didik dengan pengetahuan awal yang lebih baik saat memasuki pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir adalah membantu peserta didik memahami teks mata pelajaran lebih baik. Nah, setelah kita tahu apa itu pertanyaan pra pembelajaran,
Maka berikut ini adalah contoh pertanyaan pra pembelajaran. Nah, adapun materi yang akan dibahas tersebut misalkan adalah bab model pembelajaran Radek. Di dalam serial sebelumnya, saya sudah membuat video presentasi tentang model pembelajaran Radek tersebut. Nah, alangkah bagusnya kalau materi dari video itu tidak perlu disajikan secara langsung oleh saya sebagai guru di kelas atau sebagai narasumber di kelas. Lebih baik audien ini mempelajari tentang model pembelajaran Radek ini secara mandiri. Nah, kalau kita ingin menerapkan ide pertanyaan pra pembelajaran ini adalah contoh tugas pada siswa untuk menjawab pertanyaan pra pembelajaran tersebut. Nah, tugasnya diawali dengan tugas untuk membaca. Jadi, bacalah artikel-artikel tentang model pembelajaran Radek yang dapat Anda unduh dari internet dan juga tontonlah tayangan video presentasinya di YouTube dengan alamat seperti ini. Nah, setelah Anda menggali sumber informasi di atas dan sumber informasi lain yang relevan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara mandiri. Pertama, kapan pertama kali model pembelajaran Radek diperkenalkan dan apa urgensinya? Kedua, jelaskan mengapa proses pembelajaran perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga adalah pendidikan dapat digunakan untuk memperbaiki keadaan seseorang, keluarga, masyarakat, negara, dan dunia ke arah yang lebih baik. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan tersebut? Berikan alasan untuk pendapat Anda tersebut. Yang berikutnya adalah jelaskan peranan dari keterampilan abad 21, HOT, multiliterasi, dan karakter dalam menunjang berbagai perkembangan teks. Pertanyaan berikutnya adalah, sampai saat ini hanya model pembelajaran impor yang dikenal di kalangan guru dan dipelajari mahasiswa calon guru. Kira-kira apa yang menyebabkan keadaan tersebut? Keenam adalah pertanyaan, ketika dulu ada wacana Kemendikbud akan mendatangkan rektor asing, banyak kalangan akademisi yang protes. Mengapa ketika model-model pembelajaran impor baru silih berganti dipasarkan ke guru-guru untuk diterapkan di Indonesia, tak terdengar adanya protes dari kalangan akademisi? Berikutnya adalah, apakah kalian setuju dengan gambaran tentang kondisi dan hasil pembelajaran saat ini yang digambarkan pada tayangan video presentasi slide 6 dan 7? Berikan alasannya. 8. Salah satu dasar pengembangan dari model pembelajaran Radek adalah adanya ide GTD. Apakah kalian setuju bahwa model Radek menerapkan ide tersebut? Beri penjelasannya. Nah, itulah beberapa pertanyaan yang menurut pendapat saya sebagai narasumber tentang model pembelajaran Radek perlu dipahami audien, guru tentang model pembelajaran Radek ini setelah pembelajaran selesai atau setelah presentasi selesai, kalau itu dilakukan secara langsung. Tapi saya ingin kemampuan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diperoleh guru, dapat diperoleh peserta kegiatan tanpa harus dijelaskan oleh saya secara langsung, tapi lewat kegiatan menggali informasi yang sudah tersedia. Nah, seperti tadi disebutkan bahwa di dalam pembelajaran Radek juga harus ada pertanyaan terakhir yang menuntut, yang mengajak siswa, mengajak peserta didik, mengajak audien untuk terinspirasi tentang apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita selidiki, apa yang bisa kita pecahkan dengan pengetahuan tentang model pembelajaran Radek. Nah, oleh karena itu maka pertanyaan atau tugas yang terakhir adalah contohnya seperti itu. Banyak penyelidikan yang dapat dilakukan yang berkaitan dengan model pembelajaran Radek. Misalnya, apakah guru-guru setuju bahwa pertanyaan pra pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan membaca pemahaman peserta didik? Apakah guru-guru setuju bahwa penguasaan konten materi pelajaran dan pengetahuan tentang isu terkini di bidang pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan mengembangkan pertanyaan pra pembelajaran? Nah, ini adalah contoh ide-ide pertanyaan penyelidikan. Nah, sekarang
cobalah Anda rumuskan pertanyaan penyelidikan lain selain contoh di atas. Bila Anda belum punya ide penyelidikan sendiri, ide mana di antara dua ide penyelidikan di atas yang ingin Anda selidiki? Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menginspirasi peserta, menginspirasi siswa, menginspirasi audiens, agar materi atau konten materi yang telah dipelajari itu bisa menjadi bekal untuk mempunyai inspirasi tentang ide penyelidikan. Yang berikutnya adalah ide pemecahan masalah. Nah, ini di sini saya sebutkan banyak masalah yang perlu dipecahkan yang berkaitan dengan model pembelajaran Radek. Misalkan, bagaimana caranya ada model pembelajaran Radek disukai mayoritas guru di Indonesia. Yang kedua adalah masalah bagaimana membantu guru agar dapat mengimplementasikan model pembelajaran Radek. Nah, sekarang cobalah Anda rumuskan masalah. Bila Anda belum punya ide, masalah mana di antara dua contoh di atas yang ingin Anda pecah. Yang terakhir adalah contoh ide pertanyaan pra pembelajaran yang bisa menginspirasi audiens, siswa, atau peserta didik tentang pembuatan karya atau proyek. Di sini saya tuliskan banyak karya kreatif yang bertemali dengan model pembelajaran Radek yang dapat dibuat, misalnya membuat pertanyaan pra pembelajaran untuk mata pelajaran tertentu. Apakah mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, kimia, fisika, atau juga matematik mungkin. Itu adalah hal-hal yang mungkin bisa membantu guru-guru yang kebetulan ingin menerapkan model pembelajaran Radek, tapi mengalami kesulitan untuk membuat pertanyaan pra pembelajaran. Nah, ide karya berikutnya adalah membuat buku implementasi model pembelajaran Radek untuk mata pelajaran tertentu. Misalkan bagaimana model ini diterapkan untuk mata pelajaran agama, bagaimana untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, bagaimana ini dipakai untuk pelajaran yang lainnya. Nah, sekarang cobalah Anda rumuskan ide pembuatan karya atau proyek lain. Bila Anda belum punya ide sendiri, karya mana di antara dua contoh di atas yang ingin Anda realisasikan. Nah, itu adalah contoh-contoh ide proyek yang harus dirumuskan siswa sebelum pembelajaran dimulai. Nah, tapi ide tersebut diminta kepada mereka setelah selesai membahas tentang konten materinya. Nah, mungkin nanti kita akan menemukan ada siswa yang hanya memilih saja atau punya ide yang biasa-biasa saja, atau mungkin juga punya ide yang nyeleneh daripada yang lain. Nah, selanjutnya nanti di dalam pembelajaran di kelas, ide-ide tersebut bisa didiskusikan dengan teman-temannya yang lain untuk kemudian menemukan ide yang bisa dikerjakan secara bersama atau berkelompok. Nah, setelah Anda tahu tentang apa itu pertanyaan pra pembelajaran, ini adalah beberapa hal yang menurut saya akan menjadi kunci sukses terimplementasinya pertanyaan pra pembelajaran. Yang pertama adalah bahwa guru harus tahu tentang apa itu pertanyaan pra pembelajaran. Nah, mudah-mudahan video presentasi ini bisa memfasilitasi supaya guru tahu tentang apa itu pertanyaan pra pembelajaran. Yang berikutnya adalah guru mampu membuat pertanyaan pra pembelajaran. Nah, saya yakin bahwa dengan video presentasi ini tidak akan cukup untuk membuat audiens mampu membuat pertanyaan pra pembelajaran. Maka selanjutnya harus ada pelatihan. Bagaimana kita membuat pertanyaan pra pembelajaran untuk suatu tema pembelajaran atau pokok bahasan tertentu. Dan yang terakhir adalah guru mau menggunakannya dalam pembelajaran. Nah, tidak ada gunanya guru tahu, guru mampu, tapi kemudian tidak mau menggunakannya. Nah, oleh karena itu mungkin hal yang bisa membuat kita sebagai guru mau menggunakannya dalam pembelajaran adalah bahwa kalau kita ingin anak-anak kita memperoleh hal yang terbaik dalam hidupnya, maka anak-anak orang lain pun harus dididik dengan sebaik-baiknya. Nah, insya Allah penggunaan pertanyaan pra pembelajaran ini bisa ikut membantu meningkatkan kualitas pembelajaran, mau baik proses maupun hasil. Dan pada akhirnya anak-anak orang lain yang dididik dengan baik itu insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita, keluarga kita, bangsa kita, dan negara kita juga dunia. Amin ya Allah. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.